Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk adik-adik mahasiswa sekalian. Seperti janji saya akan memberikan tips yang kedua, yaitu bagaimana, setelah ada tips yang pertama, bagaimana cara memancing minat baca atau merangsang minat baca. Maka tips yang kedua adalah bagaimana cara memilih buku yang sesuai dengan karakter kita, ya, kemampuan kita. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Manusia itu adalah makhluk yang unik, ya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kalau saya tidak pernah menganggap mahasiswa saya itu punya kekurangan, punya kelebihan masing-masing, ya. Dan itu potensi yang harus dikembangkan, ya. Makanya saya tidak pernah memaksakan mahasiswa harus, kebetulan memang kami tidak jurusan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, mau dia ambil misalnya skripsi nanti tentang pidana, perdata atau apa, ya please silakan. Jadi yang penting ketika Anda membeli buku itu, ya, Anda misalnya ini buku modul hukum dagang misalnya gitu, ya. Satu tipsnya, ya, ketika Anda membeli buku, kalau Anda membeli buku tentang ilmu hukum, Anda harus membeli buku yang dikarang oleh minimal atau setidak-tidaknya seorang sarjana hukum, ya. Ya, itu ya. Ya, tidak usah harus profesor misalnya seperti ini, ya. Modul hukum dagang karangan Profesor Dr. JST Kansil SH, ya. Yang penting ketika seperti yang lalu Anda tertarik yang mana, misalnya di sini pengertian halaman 1, ya, pengertian hukum misalnya. Anda tertarik, Anda baca, kan? Dan Anda mengerti begitu apa yang disajikan oleh sang pengarang. Misalnya di sini 1, apakah yang dimaksud dengan hukum itu? Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Yang pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan. Ya, hukum itu peraturan-peraturan gitu, yang bersifat memaksa. Nah, paham? Kalau Anda paham, beli buku itu. Tapi kalau Anda tidak paham, tinggalkan, cari buku yang Anda pahami isinya. Ya, jangan lihat profesornya gitu, tapi lihat Anda paham, karena buku itu untuk mengisi perbendaharaan ilmu Anda, ya, bukan untuk mengisi perbendaharaan sang profesor, tidak gitu. Itu 1. Mengapa setidak-tidaknya tadi, kita kembali flashback lagi, mengapa setidak-tidaknya dia harus sarjana hukum? Karena kalau dia sarjana hukum, mengarang tentang hukum, dia mempunyai kompetensi, ya, sekali lagi mempunyai kompetensi kewenangan. Jadi kalau Anda beli, adik-adik pula yang tidak sarjana hukum mungkin, atau bapak-bapak yang tidak sarjana hukum ingin membeli misalnya buku tentang ekonomi, ya minimal seharusnya pengarangnya bertitel sarjana ekonomi atau SE. Jangan yang sarjana hukum, kecuali memang dia SHSE misalnya, ya. Kenapa masalah kompetensi dan kewenangan itu penting? Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan gitu, ya. Ini kan kita cerita buku ilmiah, ya.
bukan buku cerita Harry Potter ya. Ada orang Harry Potter naik sapu, terbang, itu nggak pernah ditanyakan. Saya sering bilang sama mahasiswa saya itu kalau Harry Potter naik sapu, kemudian sapunya bisa terbang, tidak ada satupun para pakar yang nanya, kenapa sapunya bisa terbang? Apa alatnya kok bisa terbang? Karena itu kan dongeng gitu. Ya. Tapi kalau buku ilmiah, dia punya syarat minimal si pengarang atau si penulis buku itu punya kompetensi untuk menulis itu sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau saya udah kerja 10 tahun sama seorang dokter misalnya, tapi saya seorang sarjana hukum, saya sudah tahu obat-obatan sehingga saya buka praktek, saya kasih pasien saya nanti yang datang ya gitu ya, Antalgin, saya tahu Antalgin untuk obat demam nih. Apa sakitnya? Demam, ada batuk, ada. Oh, batuk ini berarti tenggorokannya kan luka. Selain Antalgin yang 500 mg, saya kasih CTM misalnya. Kan obat batuk, OBH atau obat batuk apa gitu. Saya buka praktek, bisa? Ya nggak bisa. Karena saya nggak punya kompetensi, kewenangan untuk itu. Malah praktek dong saya. Nah itu ya, dari segi ilmiahnya. Jadi itu. Kedua, kalau ketika Anda baca bukunya, sudah Anda tertarik tadi cara memilikinya di video saya sebelumnya itu, ya, cara merangsang minat baca tadi, udah Anda tahu mana item yang mau Anda baca. Anda baca dan Anda paham, baru Anda beli bukunya. Kalau tidak, tinggalkan, cari lagi buku yang lain, buku yang lain, buku yang lain. Yang penting syaratnya, kalau buku tentang ilmu hukum, minimal syaratnya pengarangnya atau penulis bukunya adalah seorang lulusan sarjana hukum. Kalau tentang ekonomi, minimal penulisnya, pengarangnya seorang sarjana ekonomi. Dia punya kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah itu ya. Karena itu nanti berhubungan dengan footnote. Ya, kalau kita membuat suatu tulisan ilmiah, ada diterangkan dari mana asal kutipan itu. Kalau dia pakai footnote adik-adik di kampusnya, atau mungkin pakai body note, atau pakai endnote, dikutip itu dari buku mana Anda mengatakan hukum itu ialah peraturan yang bersifat memaksa misalnya. Dari buku mana itu? Dari buku Kansil misalnya, dibuat keterangannya itu. Cara penulisan karya ilmiah, ya. Nanti akan Anda pelajari lebih lanjut. Kalau saya punya kesempatan akan saya terangkan juga itu, ya, adik-adik sekalian. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya, yang di mana saja berada lah, yang tidak terbatas. Mungkin video singkat ini berguna, ya. Jadi belajar itu step by step, ya. Saat Anda tertarik, Anda baca, dan ketika Anda baca, Anda paham, baru beli buku. Beli bukunya. Ya adik-adik ya. Itu aja kuncinya. Nah, yang pertama tadi, satu, yang penulisnya harus orang yang kompeten. Kalau cerita atau buku tentang hukum, ya isinya, penulisnya maksud saya, pengarangnya harus seorang sarjana hukum. Kalau Anda ingin membeli buku tentang ekonomi, penulisnya minimal seorang sarjana ekonomi. Begitu. Adik-adik ya. Semoga sukses. Salam sukses dari saya. Ya. Dan Anda jangan patah semangat, harus semangat. Belajar itu harus semangat. Ya. Tidak ada manusia itu yang punya kekurangan menurut saya. Yang ada kelebihan, ya. Artinya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Mungkin Anda lambat dalam menganalisa, tapi mungkin ketika dikasih hitungan-hitungan yang matematis, sifatnya Anda bisa lebih cepat gitu misalnya. Itu kelebihan Anda. Anda mungkin tidak punya bakat
di ilmu sosial, tapi mungkin Anda bakat melukis gitu ya. Nah itu ya, nanti kita ceritalah yang lebih lanjut masalah itu. Jadi Anda harus pilih jurusan sesuai dengan yang Anda minati, senangi, dan sesuai dengan kemampuan Anda. Di video berikutnya nanti akan saya ceritalah mengenai itu. Kapan waktunya, mudah-mudahan insyaallah kalau panjang umur kita bisa cerita lebih lanjut. Ya adik-adik ya sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore.